ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal irisan kerucut bagian ke-7, yaitu tentang persamaan hiperbola. Mari kita simak contoh yang pertama. Tentukan persamaan hiperbola dengan koordinat fokus 2,3 dan 6,3, serta panjang sumbu nyata 2. Adik-adik, pertama-tama kita harus golongkan dulu ya, hiperbolanya ini termasuk hiperbola horizontal atau vertikal, supaya kita bisa pilih rumus yang akan kita pakai. Di sini kuncinya adalah pada titik fokus ya, 2,3 dan 6,3. Nah, di sini karena koordinatnya sama-sama 3, maka kita bisa simpulkan bahwa hiperbola ini merupakan hiperbola horizontal nih adik-adik. Karena pada hiperbola horizontal, itu setiap titik pusat, puncak, dan fokusnya memiliki koordinat yang sama. Jadi tidak ada perubahan pada koordinatnya. Nah, ini fokusnya nih ya. Jadi kita akan menggunakan rumus persamaan hiperbola horizontal yang merah di bawah ini ya. Ya, kita membutuhkan nilai H, nilai K, nilai A, dan nilai B. Nah, kita akan cari. Di sini kita tahu bahwa 3 ini sebagai K ya adik-adik. Nah, jadi kita sudah dapat nilai K-nya yaitu 3. Kemudian fokus adalah H plus minus C, K. Jadi absisnya H plus minus C. Nah, di sini yang merupakan H plus minus C adalah 2 dan 6. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. H plus C kita ambil yang besar, H kurang C kita ambil yang kecil. Jadi 6 sama 2 ya. Kita mencari nilai H dan nilai C-nya. Kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi ya. Di sini kakak melakukan eliminasi. Yang dieliminasi adalah H-nya. Jadi H-nya jadi 0 ya. Kemudian C dikurang negatif C itu sama saja dengan C ditambah C. Jadi 2C sama dengan 6 dikurang 2, 4 ya. Kemudian C sama dengan 4 dibagi 2. Nah, jadi nilai C-nya adalah 2. Kemudian sekarang kita akan mencari nilai H. Kita bisa pilih nih menggunakan persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Misalkan kita menggunakan persamaan yang atas. Jadi H ditambah C. C-nya kita isi 2 ya. Jadi H plus 2 sama dengan 6. Sehingga nilai H-nya adalah 6 dikurang 2, 4. Kemudian ada informasi lagi bahwa panjang sumbu nyata itu adalah 2 satuan ya. Nah, sumbu nyata rumusnya adalah 2 kali A. Jadi 2A itu adalah 2. Nah, dari sini kita memperoleh nilai A-nya. Jadi 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, adik-adik di sini kita sudah mendapatkan nilai K, C, H, dan nilai A. Masih ada nilai B yang belum kita dapat ya adik-adik. Untuk mendapatkan nilai B, kita dapat menggunakan hubungan A, B, dan C seperti berikut. Jadi C kuadrat itu berarti 2 ya. 2 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, B-nya yang kita mau cari ya adik-adik. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini kita kerjakan. 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat 1. Nah, dari sini kita dapat, ini kalau kita pindahkan ke ruas kiri jadi 4 kurang 1 ya. Jadi 3 sama dengan B kuadrat. Nah, kita tidak perlu cari sampai nilai B-nya ya. Cukup sampai B kuadrat karena di sini untuk menentukan persamaan hiperbola, kita membutuhkan B kuadrat. Jadi B kuadrat sudah cukup ya. Nah, sekarang kita akan menyusun persamaan hiperbolanya. Kita menggunakan rumus ini ya. Jadi X kurang H. X kurang H, H-nya adalah 4. Kuadrat per A kuadrat. A kuadratnya ini ya 1. Dikurang Y kurang K. K-nya adalah 3. Kuadrat per B kuadrat. B kuadratnya adalah 3. Jadi langsung ini ya 3.
Jadi udah nggak pakai kuadrat-kuadratan lagi ya, sebab 3 ini sudah B kuadrat. Sama dengan 1. Ini ya. Nah, adik-adik, sampai di sini, untuk merapikannya, kita bisa kali dengan KPK dari penyebut, alias KPK dari 1 dan 3. Berapa tuh? 3 ya, KPK-nya. Jadi kita kali dengan 3. X kurang 4 kuadrat per 1, nah per 1 ini abaikan aja ya. Jadi X kurang 4 kuadrat dikali dengan 3. Jadi hasilnya 3 dikali X kurang 4 kuadrat. Atau kalau kita mau jabarkan, dia jadi X kuadrat kurang 8X tambah 16. Ini adalah X kurang 4 kuadrat ya adik-adik ya. Ini didapatkan dari X kurang 4 kali X kurang 4. Nah, selanjutnya dikurang Y kurang 3 kuadrat per 3 dikali dengan 3. Dicoret kan ya 3-nya? Sehingga tinggal Y kurang 3 kuadrat. Nah, adik-adik kita harus menggunakan kurung ya untuk yang sebelah kanan ini, karena ini merupakan pengurangan. Jadi, Y kuadrat kurang 6Y tambah 9. Nah, ini adalah bentuk penjabaran dari Y kurang 3 kuadrat. Sama dengan 1 dikali 3. Hasilnya 3. Nah, ini ya dia setelah dikalikan dengan 3. Nah, sekarang kita akan buka kurungnya semua. Setelah ini cuma proses aljabar aja ya. Dan hati-hati, tetap harus teliti dan cermat. Jadi ini kita kalikan di 3x kuadrat. 3 kali 8, 24x. 3 kali 16, 48. Nah, ini kita buka kurung ya. Jadi negatifnya dikalikan ke semua yang ada di dalam kurung. Jadi negatif Y kuadrat ditambah 6Y dikurang 9. Nah, 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi negatif 3. Tujuannya supaya kita mau bikin persamaan yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus kita rapikan jadi 3x kuadrat. Nah, ini kita majukan ya. Karena kita urutkan ya sesuai dengan pangkat yang tertinggi gitu. Terus kita susun minus 24x tambah 6y 48 dengan min 9 dengan min 3. Ini kan sejenis ya, jadi kita bisa kerjakan. 48 kurang 9 itu 39, 39 dikurang 3. Jadi plus 36. Nah, inilah persamaan hiperbolanya. Dengan bentuk yang sudah paling rapi nih ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ya adik-adik supaya kita bisa lebih paham. Tentukan persamaan hiperbola dengan koordinat fokus 1,1 dan 1,5 serta puncak 1,2 dan 1,4. Adik-adik, di sini yang diketahui fokus ya dan juga puncak. Kuncinya di mana adik-adik? Kita lihat yang sama, apakah itu absis atau ordinat. Nah, di sini kita lihat yang sama adalah absisnya. Absisnya untuk fokus dan puncak sama-sama 1 ya. Dengan kata lain, ini merupakan hiperbola vertikal. Ya, di mana untuk absisnya tidak berubah ya adik-adik. Untuk pusat, puncak, dan fokus sama-sama H. Jadi kita dapat nilai H-nya itu adalah pasti 1. Nah, sekarang kita membutuhkan nilai-nilai yang lain ya. Untuk A, nilai B, dan juga nilai K. Nah, kita gunakan informasi yang ada yaitu fokus. Fokus di sini rumusnya H, K plus minus C. Jadi ordinatnya adalah K plus minus C. K plus minus C itu adalah 1 dan 5 di sini ya. Jadi kita tulis untuk yang K plus C, itu kita ambil yang besar, 5 ya. Untuk K kurang C, kita ambil yang kecil yaitu 1. Nah, ini kita eliminasi. Yang kita eliminasi K. Kalau mau eliminasi C juga boleh adik-adik ya, tapi tandanya jadi plus ya. Selanjutnya C dikurang negatif C. Ya, jadi 2C. 5 dikurang 1 jadi 4. Jadi C sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya 2 ya. Nah, kalau C udah dapat, kita bisa cari nilai K-nya. Kita ambil persamaan yang atas misalnya ya, jadi K ditambah C, C-nya 2 sama dengan 5. Sehingga K sama dengan 5 kurang 2. Jadi diperoleh K-nya sama dengan 3. Sekarang ada informasi yaitu puncak 1,2 dan 1,4. Puncak rumusnya adalah H, K plus minus A. Jadi K plus minus A ini adalah 2 dan 4 ya.
Jadi mirip seperti tadi yang kita ngerjain fokus ya. A plus A adalah yang besar ya, 4. Kita nggak perlu lakukan yang eliminasi sih ya, karena K-nya udah dapat yaitu 3. Jadi kita langsung isi aja 3 ditambah A sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4 kurang 3 alias 1. Nah, di sini kita sudah temukan nilai H, nilai C, nilai K, dan nilai A. Nah, untuk menyusun sebuah persamaan hiperbola, kita membutuhkan nilai B. Nah, ini dia hubungan A, B, dan C. Jadi kita gunakan ini lagi ya. Jadi C kuadrat, 2 kuadrat sama dengan A kuadrat, 1 kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 4 sama dengan 1 ditambah, ini kayak yang tadi berarti ya, contoh 1. Jadi B kuadrat sama dengan 4 kurang 1. Nah, selanjutnya kita tinggal cari deh persamaan hiperbolanya. Kita masukkan di dalam rumus persamaan hiperbola vertikal. Jadi Y kurang K, K-nya adalah 3, kuadrat per A kuadratnya berarti 1 kuadrat itu 1 ya, dikurang X kurang H, H-nya adalah 1, jadi X kurang 1 kuadrat per B kuadratnya adalah 3. Jadi kita isi 3 sama dengan 1. Nah, di sini persamaannya kita kalikan dengan KPK dari penyebut 3 ya. Jadi Y kurang 3 kuadrat per 1, kita abaikan aja per satunya ya. Jadi Y kurang 3 kuadrat dikali 3. Hasilnya 3 dikali, jadi kalau dijabarkan, jadi Y kuadrat kurang 6Y tambah 9. Nah, ini adalah penjabaran dari Y kurang 3 kuadrat ya. Kemudian dikurang, nah X kurang 1 kuadrat per 3 dikali 3. Pastinya dicoret ya. Sehingga tinggal X kurang 1 kuadrat. Nah, kita pakai kurung ya harus ya. Ini kalau kita jabarkan X kurang 1 kuadrat, jadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Sama dengan 1 kali 3. Selanjutnya operasi aljabar ya. Tinggal kita buka kurungnya semua. Kita kalikan ini dengan 3 ya. Jadi 3Y kuadrat dikurang 18Y ditambah 27. Ini juga ya, dikalikan negatifnya. Jadi negatif X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ini min 3. Kemudian kita rapikan ya. Yang pangkatnya tinggi di depan. Jadi 3Y kuadrat dikurang X kuadrat disusul dengan negatif 18Y. Kemudian ditambah 2X ya. 27 dikurang 1, 26. 26 dikurang 3, 23. Nah, inilah persamaan hiperbolanya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya yang lebih variatif ya. Tentukan persamaan hiperbola dengan koordinat fokus 1,2 dan 1,6 serta, nah di sini yang diketahui nilai eksentrisitasnya yaitu 2. Di sini kuncinya kita lihat absisnya sama-sama 1 kan ya. Jadi ini pasti hiperbola vertikal yang absisnya selalu sama untuk pusat, puncak, dan fokus. Jadi 1 ini sebagai H-nya. Kemudian 2 dan 6 itu sebagai K plus minus C-nya ya. Jadi K plus C itu sama dengan 6, K kurang C itu sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. C dikurang negatif C itu 2C. 6 dikurang 2, 4 ya. Jadi C sama dengan 4 dibagi 2. Nah, kita peroleh C-nya 2. Kemudian kita bisa dapatkan nilai K-nya, kita masukkan di persamaan yang atas. Jadi K plus C, C-nya 2 ya, sama dengan 6. Sehingga K adalah 6 kurang 2, alias 4. Selanjutnya informasinya ada eksentrisitas. Nilai eksentrisitas itu adalah perbandingan C dan A-nya. Ya, jadi C dibandingkan dengan A itu adalah 2. Jadi kita bisa isi seperti ini. Ya, E sama dengan C per A. Kita isi eksentrisitasnya 2 ya. Kemudian nilai C-nya 2. Nah, A ini yang kita akan cari. Nah, seperti ini. Kemudian 2 sama dengan 2 per A, berarti kita dapatkan A adalah
1 ya, dari 2 dibagi 2. Nah, jadi kita sudah dapat nilai H, nilai C, nilai K, dan nilai A. Satu yang belum kita peroleh yaitu nilai B-nya. Nah, cara mencari nilai B, kita bisa menggunakan hubungan A, B, dan C. Jadi C kuadrat, 2 kuadrat, itu sama dengan A kuadrat, 1 kuadrat ya, ditambah B kuadrat. Nah, ini seperti contoh 1 dan contoh 2 kan ya. Jadi diperoleh B kuadratnya adalah 3. Nah, sekarang untuk menyusun persamaan hiperbola, kita bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini ya. Jadi, karena dia hiperbola vertikal, Y kurang K kuadrat, ya. K-nya adalah 4 per A kuadrat. A kuadratnya 1 kuadrat ya. Dikurang X kurang H, H-nya adalah 1, per B kuadratnya adalah 3, sama dengan 1. Nah, lagi-lagi KPK-nya adalah 3 ya adik-adik, jadi semua dikalikan dengan 3 nih. Y kurang 4 kuadrat dikali dengan 3. Jadi 3 dikali Y kurang 4 kuadrat. Kita jabarkan, jadi Y kuadrat kurang 8Y tambah 16. Dikurang X kurang 1 kuadrat per 3 dikali 3. Maka dicoret ya, penyebutnya dengan 3 itu dicoret. Jadi tinggal X kurang 1 kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Ini penjabarannya ya dari X kurang 1 kuadrat ya. Dan harus pakai kurung ya adik-adik, jangan lupa karena ada tanda minus ya. Maka yang di belakang ini harus selalu dikurung. Sama dengan 1 dikali 3, 3. Selanjutnya operasi aljabar, jadi tinggal kita kalikan. 3Y kuadrat kurang 24Y ditambah 48. Nah, ini juga ya dikalikan ke dalam. Jadi negatif X kuadrat tambah 2X kurang 1. Ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, selanjutnya tinggal dirapikan saja. Jadi 3Y kuadrat kurang X kuadrat kurang 24Y tambah 2X. 48 dikurang 1, 47. 47 dikurang 3, 44. Nah, inilah persamaan hiperbolanya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat contoh berikut ya. Nah, contoh keempat ini berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Jadi yang ditanya adalah unsur-unsur dari persamaan hiperbolanya. Persamaan hiperbolanya diketahui Y kurang 3 kuadrat per 144 dikurang X kurang 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. Kita lihat ini sudah bentuk umum ya adik-adik. Sehingga kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah hiperbola vertikal karena Y kurang 3-nya yang di depan yang dikurang ya. Oke, sehingga kita simpulkan di sini bahwa nilai H-nya itu adalah 1 ya. Karena H selalu berpasangan dengan X ya adik-adik. Hati-hati karena bukan min 1 ya. Karena di rumus sudah negatif, jadi H-nya tinggal ambil 1 ini ya adik-adik. Kemudian K-nya itu adalah 3. K itu yang berpasangan dengan Y. Nah, kemudian di bawah sini 144 selalu merupakan A kuadrat. Jadi A kuadratnya 144 sehingga nilai A-nya 12 ya. Kemudian 25 ini sebagai B kuadratnya. Jadi B-nya adalah 5. Dari sini kita bisa tentukan nilai C dengan cara kita masukkan ke dalam hubungan ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. 144 ditambah 25. Hasilnya adalah 169 sehingga C-nya adalah 13. Selanjutnya, kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan ini ya. Karena sudah lengkap semua. Sudah ada H, K, A, B, dan C. Pertama, panjang sumbu nyata. Rumusnya adalah 2 kali A. Jadi, A-nya 12 ya, sehingga 2 kali A adalah 24. Kemudian panjang sumbu imajiner, dia 2B ya, jadi 2 kali B, B-nya 5. Jadi 10 ya adik-adik. Kemudian nilai eksentrisitas. Eksentrisitas disimbolkan dengan E. Rumusnya C per A ya. C-nya 13.
A-nya 12. Nah, ini dia eksentrisitasnya. Kemudian persamaan garis asimtot ya adik-adik. Nah, untuk asimtot rumusnya adalah Y kurang K, K-nya itu 3, gitu ya, sama dengan plus minus A per B, A-nya adalah 12, B-nya 5, jadi 12 per 5, dikali X kurang H, H-nya adalah 1. Ini ya, kemudian kita rapikan ya, asimtotnya kita pecah jadi 2, jadi Y kurang 3, sama dengan 12 per 5 dikali X kurang 1. Nah, ini kita pindahkan min 3-nya ya, jadi Y sama dengan, kita kalikan 12 per 5, jadi 12 per 5X, dikurang 12 per 5, ditambah 3 ya. 3 itu adalah 15 per 5. Sehingga hasil akhirnya persamaan asimtotnya adalah Y sama dengan 12 per 5X, kemudian min 12 per 5 tambah 15 per 5. Hasilnya adalah 3 per 5. Untuk asimtot yang kedua, jadi Y kurang 3 sama dengan minus 12 per 5 dikali X kurang 1. Nah, kita pindahkan min 3-nya jadi Y sama dengan minus 12 per 5X. Ya, ini kita kalikan ke dalam ya. Jadi plus 12 per 5, min 3-nya jadi plus 3. Sehingga Y sama dengan min 12 per 5X. Nah, ini plus 12 per 5 tambah 15 per 5. Hasilnya adalah 27 per 5. Inilah jawabannya adik-adik. Ya, jadi kuncinya kita harus dapatkan setiap nilai ini ya, H, K, A, B, dan C. Maka kita bisa menjawab setiap unsur yang ditanyakan. Kita lihat contoh berikut yang lebih variatif ya. Tentukan titik pusat, fokus, puncak, panjang latus rektum, persamaan direktris, nilai eksentrisitas dari persamaan hiperbola 9x kuadrat kurang 16y kuadrat tambah 36x kurang 32y kurang 122 sama dengan 0. Nah, di sini lebih variasi lagi ya, karena persamaan hiperbola yang diberikan itu bukan bentuk umumnya. Bentuk ini sudah merupakan bentuk penjabaran dari bentuk umum. Jadi kita harus ubah dulu menjadi bentuk umumnya. Yang kita harus ingat, bentuk umumnya mirip-mirip ya adik-adik. Selalu dia sama dengan 1. Jadi pertama kita pisahkan dulu yang bervariabel X dan bervariabel Y, kemudian koefisiennya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kayak gini. Jadi kita dekatkan ya 9x kuadrat dengan positif 36x. Kemudian minus 16y kuadrat dengan minus 32y kita dekatkan ya. Kemudian minus 122-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kemudian di sini kita faktorkan ya, karena ini bisa dibagi 9 ya. Kita keluarkan 9-nya jadi 9 dikali x kuadrat tambah 4x. Kemudian yang sebelah sini yang y itu bisa dibagi dengan minus 16. Jadi kita keluarkan minus 16. Jadi minus 16y kuadrat dibagi minus 16, hasilnya positif 1y kuadrat ya. Kemudian negatif 32y dibagi dengan minus 16, jadi plus 2y. Nah, adik-adik bisa cek dengan cara mengalihkan kembali ya. Hasilnya harus sama seperti yang di atas. Sama dengan 122. Nah, adik-adik di sini kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat. Nah, adik-adik di sini kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya, jadi x kuadrat tambah 4x ini kita akan ubah bentuknya ya adik-adik. Kita ingat kembali yang sudah pernah kakak ajarkan pada saat mengubah bentuk persamaan irisan kerucut yang lain ya, seperti elips, parabola, dan lingkaran ya adik-adik. Jadi kita perlu menambahkan sebuah konstanta di setiap kurung ini ya. Ini kakak perlebar ya supaya bisa kita isi. Caranya masih ingat adik-adik ya? Jadi kita ambil yang tengah ini plus 4. Plus 4 ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, kemudian hasilnya kita kuadratkan. Sehingga diperoleh 4 dibagi 2 itu 2, kemudian 2 dikuadratkan, hasilnya 4 ya adik-adik. Nah,
Itulah konstanta yang kita akan tambahkan di sini. Sama juga dengan yang Y ya. Jadi 2 ini kita bagi 2 ya. Dibagi 2, kemudian dikuadratkan. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 1 dikuadratkan itu 1. Nah, karena di ruas kiri kita melakukan perubahan ya, maka perubahan yang sama juga harus diterapkan dengan ruas kanan karena ada prinsip namanya prinsip ekuivalensi. Jadi kalau di ruas kiri nih ketambahan plus 36 kan ya, karena harus dikalikan dong dengan 9 yang di depan. Jadi di ruas kanan juga harus ditambah 36. Nah, yang Y ini ya, ini juga sama. Di sini bukan ketambahan tapi ini ada pengurangan ya. Pengurangan karena minus 16 dikali 1. Jadi ini ada pengurangan dengan 16. Maka di ruas kanan juga harus dikurang 16. Supaya persamaannya tetap bernilai sama dengan persamaan yang di atasnya. Nah, sampai di sini tinggal kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna dari x kuadrat tambah 4x tambah 4 itu adalah x tambah 2 kuadrat. Ya kan ya adik-adik? Kan x plus 2 kalau dikuadratin hasilnya x kuadrat tambah 4x tambah 4. Cara gampangnya adik-adik bisa akarkan yang hijau ini ya. Jadi plus 4 diakar jadi 2. Kemudian yang Y ya, ini jadi minus 16. Ini kita ubah jadi kuadrat sempurna, ini jadi Y. 1 diakar jadi plus 1. Nah, adik-adik bisa cek ya. Kalau dikuadratkan kembali hasilnya harus yang ini. Oke, sama dengan 122 tambah 36 kurang 16. Bisa juga adik-adik positif 36-nya dikurangin 16 dulu, jadi 20 kan ya. Kemudian ditambahkan dengan 122, jadi 144. Nah, ini udah mau hampir jadi adik-adik. Langkah terakhir kita bagi dengan 144. Jadi 9 kali x plus 2 kuadrat dibagi 144 ya. Yang kanan juga sama ya adik-adik, jadi 16 kali y plus 1 kuadrat dibagi 144 sama dengan 144 dibagi 144. 1 ya. Nah, ini tentunya bisa dicoret adik-adik, disederhanakan ya. Dibagi 9 dibagi 9, ini jadi 16. Nah, ini disederhanakan dibagi 16, ini jadi 9. Sehingga persamaan hiperbolanya menjadi x plus 2 kuadrat per 16 dikurang y plus 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Sampai di sini kita baru golongkan dia termasuk ke persamaan hiperbola horizontal ataukah persamaan hiperbola vertikal ya. Di sini tentunya merupakan hiperbola horizontal adik-adik karena x yang di depan ya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi bahwa H-nya, karena di rumus ini minus ya, maka H-nya adalah minus 2 adik-adik. Supaya kan jadi plus ya. Jadi minus 2 dikali minus kan. Kemudian untuk K-nya itu adalah minus 1. Sekali lagi, teliti ya dalam menentukan nilai H dan nilai K. Kemudian 16 ini sebagai A kuadrat. Jadi nilai A-nya adalah 4. 9 itu sebagai B kuadrat. Ya, jadi B-nya adalah 3 ya adik-adik. Kemudian untuk menentukan C, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jadi hasilnya adalah 5 ya adik-adik. Langkah selanjutnya kita tinggal menjawab apa yang ditanyakan di sini. Jadi yang pertama titik pusat ya. Titik pusat itu adalah H, K. H-nya minus 2, K-nya minus 1. Minus 2, minus 1 ya adik-adik. Inilah pusatnya. Kemudian titik fokus. Fokus rumusnya H plus minus C. Jadi minus 2 plus minus C. C-nya adalah 5, K. Ya, koma min 1. Sehingga diperoleh fokusnya adalah ada 2 ya. Jadi minus 2 tambah 5 itu 3, min 1 dengan minus 2 kurang 5, minus 7, min 1. Kemudian puncak nih adik-adik. Puncak rumusnya adalah H plus minus A. A-nya di sini adalah 4, K. K-nya min 1.
Jadi puncaknya ada 2 ya, minus 2 tambah 4 itu 2, 2, min 1. Puncak yang berikutnya adalah minus 2 kurang 4, minus 6, min 1. Selanjutnya ada latus rektum ya adik-adik, latus rektum. Itu rumusnya 2b kuadrat per A. B kuadrat adalah 9, jadi 2 kali 9 per A-nya adalah 4. Nah, ini bisa dicoret adik-adik ya. Jadi 9 per 2. Atau 4,5 ya, boleh juga. Selanjutnya adalah persamaan direktris. Persamaan direktrisnya adalah X sama dengan H. H-nya adalah minus 2 plus minus A kuadrat. A kuadratnya adalah 16 per C. C-nya adalah 5. Sehingga diperoleh 2 buah garis ya, yaitu X sama dengan minus 2 ditambah 16 per 5. Minus 2 itu kan kalau kita buat penyebutnya per 5, dia jadi min 10 per 5 ya. Min 10 per 5 ditambah 16 per 5. Hasilnya adalah 6 per 5. Ini adalah persamaan direktris yang pertama. Kemudian persamaan direktris yang kedua adalah min 10 per 5 dikurang 16 per 5. Hasilnya adalah minus 26 per 5 ya. Selanjutnya yang ditanyakan nilai eksentrisitas nih terakhir. Eksentrisitas adalah C per A. C-nya 5, A-nya adalah 4. Nah, inilah nilai eksentrisitasnya ya, selalu lebih dari 1 adik-adik ya. Nah, adik-adik jawabannya ini ya semuanya. Nah, adik-adik sampai di sini ya pembahasan contoh-contoh soal untuk persamaan hiperbola. Untuk mengecek pemahaman kalian, kalian bisa mencoba latihan soal berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.